Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Roma Giska Natali Sitohang, NPM saya 225410121. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi, dan saat ini saya sedang kuliah di Universitas Metodis Indonesia. Nah, saat ini saya akan mengerjakan tugas dari Pak Januardi, dosen praktek pengantar akuntansi, yaitu saya akan menjelaskan tentang pendapatan. Pada video kali ini, aku akan membahas salah satu konsep paling penting dalam akuntansi, yaitu pendapatan. Mungkin banyak orang menganggap pendapatan hanyalah uang masuk ke perusahaan. Namun dalam akuntansi, pengertian pendapatan jauh lebih luas dan memiliki aturan khusus mengenai kapan pendapatan boleh diakui dan bagaimana cara mencatatnya. Memahami konsep pendapatan sangat penting karena angka pendapatan menjadi salah satu indikator utama untuk menilai kinerja atau perusahaan, investor, kreditur, pemilik usaha, hingga pemerintah menggunakan informasi pendapatan untuk mengambil berbagai keputusan. Oleh karena itu, pada materi ini aku akan membahas pengertian pendapatan, karakteristiknya, sumber-sumber pendapatan, prinsip pengakuan pendapatan, contoh transaksi, perbedaannya dengan penerimaan kas, serta pentingnya pendapatan dalam laporan keuangan. Udah penasaran kan? Ikutin terus yuk! Yang pertama, pengertian pendapatan. Dalam akuntansi, pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi yang berasal dari aktivitas utama perusahaan sehingga menyebabkan bertambahnya ekuitas selain yang berasal dari investasi pemilik. Dengan kata lain, pendapatan merupakan hasil yang diperoleh perusahaan dari kegiatan operasional utamanya. Sebagai contohnya, aku mengambil beberapa contoh. Yang pertama, toko sembako memperoleh pendapatan dari penjualan barang dagangan. Yang kedua, rumah sakit memperoleh pendapatan dari jasa pelayanan kesehatan. Yang ketiga, sekolah memperoleh pendapatan dari uang pendidikan. Yang keempat, perusahaan transportasi memperoleh pendapatan dari jasa angkutan. Dan yang kelima, terakhir, perusahaan konsultan memperoleh pendapatan dari jasa konsultasi. Perlu dipahami bahwa pendapatan bukan sekedar uang yang diterima. Pendapatan muncul ketika perusahaan telah memberikan barang atau jasa kepada pelanggan sehingga perusahaan dimiliki hak untuk menerima pembayaran. Yang kedua, karakteristik pendapatan. Pendapatan memiliki beberapa karakteristik penting. Yang pertama, berasal dari kegiatan utama perusahaan. Misalnya, sebuah toko elektronik memperoleh pendapatan dari penjual televisi, laptop, dan peralatan elektronik lainnya. Kedua, meningkatkan ekuitas perusahaan. Ketika perusahaan memperoleh pendapatan, laba perusahaan akan meningkat. Peningkatan laba tersebut akhirnya akan menambah modal atau ekuitas perusahaan. Yang ketiga, diperoleh dari penyerahan barang atau jasa. Artinya perusahaan sudah memenuhi kewajibannya kepada pelanggan. Yang keempat, dapat diukur secara andal. Jumlah pendapatan harus dapat dihitung secara jelas sehingga dapat dicatat dalam laporan keuangan. Nah, untuk yang ketiga, sumber-sumber pendapatan. Setiap perusahaan memiliki sumber pendapatan yang berbeda tergantung jenis usahanya. Yang A, pendapatan penjualan barang. Merupakan pendapatan yang diperoleh dari menjual produk. Contohnya bisa kita ambil sebuah toko pakaian menjual baju seharga 500.000 kepada pelanggan. Maka pendapatan penjualan sebesar 500.000. Yang B, pendapatan jasa diperoleh dari pemberian layanan kepada pelanggan. Contohnya itu, salah memberikan layanan potong rambut senilai 150.000, pendapatan jasa yang diakui adalah 150. Yang C, pendapatan sewa. Perusahaan memperoleh pendapatan karena menyewa aset. Misalnya, sebuah gedung disewakan kepada perusahaan lain sebesar 20 juta per bulan, maka perusahaan memperoleh pendapatan sewa sebesar 20 juta per bulan.
Yang D, pendapatan bunga. Pendapatan yang diperoleh karena perusahaan memberikan pinjaman atau memiliki investasi berbunga. Contohnya, deposito di bank yang menghasilkan bunga setiap bulan. Yang E, pendapatan royalti. Pendapatan yang diperoleh dari hak cipta, paten, lisensi, atau merek dagang. Misalnya, seorang penulis menerima royalti dari penjualan bukunya. Prinsip pengakuan Yang keempat, prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition. Salah satu konsep terpenting dalam akuntansi adalah pengakuan pendapatan. Pertanyaannya adalah, kapan sih pendapatan boleh dicatat? Nah, dalam akuntansi, pendapatan diakui ketika perusahaan telah memenuhi kewajiban kepada pelanggan, yaitu setelah barang diserahkan atau jasa diberikan. Mari kita lihat beberapa contohnya. Contoh yang pertama, tanggal 1 Januari pelanggan memesan komputer. Tanggal 5 Januari komputer dikirim. Tanggal 10 Januari pelanggan baru membayar. Menurut akuntansi, pendapatan diakui pada tanggal 5 Januari karena barang sudah diserahkan, bukan saat uang diterima. Contoh kedua, seorang konsultan menyelesaikan proyek pada tanggal 20 Mei. Klien baru membayar pada bulan Juni. Pendapatan tetap diakui pada bulan Mei karena jasa telah diselesaikan diberikan. Konsep ini menunjukkan bahwa akuntansi menggunakan dasar akrual atau accrual basis. Pada dasar akrual, transaksi dicatat ketika terjadi, bukan ketika kas diterima atau dibayarkan. Hal ini membuat laporan keuangan lebih mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Yang kelima, perbedaan pendapatan dengan penerimaan kas. Banyak orang masih menganggap bahwa pendapatan sama dengan uang yang masuk, padahal keduanya berbeda. Pendapatan adalah hak perusahaan atas imbalan setelah memberikan barang atau jasa, sedangkan penerimaan kas adalah masuknya uang tunai ke perusahaan. Contohnya itu, sebuah toko menjual barang secara kredit sebesar 3 juta, hari ini barang dikirim, pelanggan baru membayar 1 bulan kemudian. Hari ini pendapatan sudah diakui sebesar 3 juta, tetapi kas belum diterima. Sebaliknya, pelanggan membayar uang muka untuk barang yang baru akan dikirim bulan depan. Kas sudah diterima, namun pendapatan belum boleh diakui karena barang belum diserahkan. Ini merupakan contoh mengapa pendapatan dan kas tidak selalu terjadi pada waktu yang sama. Yang keenam, contoh pencatatan pendapatan. Mari kita lihat contoh sederhananya. Sebuah perusahaan menjual barang tunai sebesar 5 juta. Jurnalnya adalah debit kas 5 juta, kredit pendapatan penjualan 5 juta. Artinya kas bertambah dan pendapatan juga bertambah. Contoh berikutnya, perusahaan memberikan jasa secara kredit senilai 2 juta rupiah. Jurnalnya itu debit piutang usaha 2 juta, kredit pendapatan jasa 2 juta. Ketika pelanggan membayar, di debit kas 2 juta, kreditnya piutang usaha 2 juta. Perhatikan bahwa pendapatan tidak dicatat lagi karena sudah diakui saat jasa diselesaikan diberikan. Yang ketujuh, materi terakhir. Mengapa sih pendapatan sangat penting? Nah, pendapatan memiliki peran penting dalam laporan keuangan. Beberapa alasannya adalah yang pertama, menjadi dasar untuk menghitung laba atau rugi perusahaan. Yang kedua, menjadi indikator pertumbuhan usaha. Yang ketiga, digunakan investor untuk menilai kinerja perusahaan. Yang keempat, digunakan kreditur untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang. Yang kelima, menjadi dasar perhitungan pajak dalam banyak kondisi sesuai ketentuan yang berlaku. Yang terakhir, membantu manajemen
mengambil keputusan bisnis. Jika pendapatan dicatat terlalu besar atau terlalu kecil, maka laporan keuangan akan memberikan gambaran yang tidak sesuai mengenai kondisi perusahaan. Oleh karena itu, pencatatan pendapatan harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Ini nih, kita masuk ke bagian terakhir. Kesimpulan yang bisa kita ambil itu, pendapatan merupakan salah satu unsur utama dalam akuntansi yang menunjukkan hasil dari aktivitas utama perusahaan. Pendapatan tidak selalu sama dengan uang yang diterima, karena dalam akuntansi digunakan dasar akrual, yaitu pendapatan diakui ketika barang atau jasa telah diserahkan kepada pelanggan. Memahami konsep pendapatan membantu kita menyusun laporan keuangan yang lebih akurat, menghitung laba dengan benar, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik bagi pemilik usaha, investor, maupun pihak lainnya. Semoga materi mengenai pendapatan dalam akuntansi ini dapat menambah pemahaman kalian semua tentang salah satu konsep dasar yang sangat penting dalam dunia bisnis dan keuangan. Terima kasih telah menyimak materi ini. Sampai jumpa pada pembahasan akuntansi berikutnya. Bye-bye!